Teruntuk para buya itu, kelar buya, kiai, gus-gus itu, gus-gus juga itu, yang ngotot-ngotot membela Mbak Alawi itu. Suka sekali itu membuat framing ya, membanding-bandingkan Kiai Haji Imaduddin ya dengan tesisnya itu dengan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sepuh yang mereka bilang itu tidaklah mengusik atau mau membatalkan nasab. Padahal tanpa dibatalkan juga memang Mbak Alawi itu dia ada yang mengakui bahwa mereka adalah tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi. Ngapain membatalkan ya? Kalau memang ini para buya, para kiai gus-gus ini punya ya wawasan ilmiah, mestinya itu dibantah dong dengan cara ilmiah, bukan dengan framing-framing kosong yang asal ya bertaklid buta itu kan. Kok nggak malu itu menjadi hujah pembantahan daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin yang suka membanding-bandingkan itu loh. Kiai Jamaluddin itu alim mana itu dengan Syekhona, dengan ulama itu, dengan ulama terdahulu, dengan yang lain-lain yang katanya diam. Mereka kok seperti dibutakan mata itu. Tentu saja antara pandangan dulu dan sekarang itulah ya beda ya. Dan mereka juga tidak mengisbat, juga tidak membatalkan, yang memang mendiamkan itu karena mereka juga kita husnuzon punya keyakinan bahwa ya memang tidak tersambung nasabnya gitu ya. Jadi jangan hanya untuk menutupi dusta kalian ya, kemudian dengan rendahnya hanya membuat framing itu ya, menutupi ketidakmampuan untuk membantah tesis Kiai Imaduddin. Sekarang saya tanya ya, kalau dasar pembantahan itu disandarkan pada diamnya itu ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama yang tersohor di Nusantara itu, saya tanya itu, mereka dan para guru-guru mereka itu lebih mulia mana timbang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo jawab coba. Ya, mulia mana itu guru-guru mereka ya, para sepuh itu ya, dan para sepuhnya itu loh ya, lebih mulia mana dengan Kanjeng Rasulullah SAW? Eling ya, puasa sekarang itu nasab suci Kanjeng Nabi SAW dan ahlul baitnya itu sedang diobok-obok, disambung-sambungkan paksa, dicantol-cantolkan paksa. Dan yang memaksa mencantolkan nasab itu, lihat bagaimana itu perilakunya. Apakah mencontoh Kanjeng Nabi? Apakah mencontoh ahlul bait? Masya Allah. Bahkan mereka secara tidak langsung sikapnya itu berbalik ya, jauh daripada apa yang disunahkan, apa yang dipesankan Nabi. Nah itu kan sama saja itu dengan membuat citra buruk marwah mulia kesucian Kanjeng Nabi SAW dan ahlul baitnya. Bahkan hadis-hadisnya ya, sunnah-sunnah beliau juga banyak yang diperintilkan apa? Kalian itu tidak terketuk sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai pewaris Nabi ya. Dan coba turun itu ke lapangan, bagaimana tegap kepintannya itu ya. Kuburan-kuburan sesepuh kita dipalsukan, sejarah Nusantara dibelokkan ya. Tanah pertiwi kita itu diakui ya sebagai milik daripada mereka. Jasa-jasa pahlawan kita juga diklaim sebagai jasa mereka. Umat itu dibingungkan dengan doktrin-doktrin ya, dan mereka juga banyak sekali itu ajaran-ajaran yang ya sekiranya itu tidak sesuai dengan ahli sunnah wal. Kalian ini janganlah dibudakkan hanya karena maaf ya, barangkali ada uang, barangkali ada kedekatan. Itu bukan contoh yang baik bagi tokoh-tokoh agama seperti kalian. Gitu loh. Jadi jangan karena gengsi, jangan karena iri dengki kemudian menanggapi daripada tesis Kiai Haji Imaduddin ya asal ngecap gitu, asal ngedabrus gitu loh.
Bahkan tentang kitab saja itu banyak sekali dibelokkan yang palsu, seolah-olah itu dipromosikan sebagai kitab yang asli, tapi nyatanya ya. Dan apa yang disampaikan ke Haimaduddin tentang tidak tersambungnya nasab itu kan hanya daripada kajian, bukan membatalkan kajian ya. Itu pun kan ada asbab. Mereka ngotot sebagai pengaku nyucu Nabi ya, sebagai di dirinya ada darah Nabi, tapi kok perilakunya jauh daripada apa yang dipesan disampaikan oleh Nabi. Jelas ini kan wajar kalau kita ada reaksi. Karena apa? Karena saking cintanya kita kepada Kanjeng Nabi ya, kita nggak rela itu ya, nasab Nabi, nama Nabi ya, kesucian Nabi kemudian didompleng, itu dicaplok, itu dicatut oleh ya siapapun ya. Kemudian ya tingkah lakunya itu justru tidak bisa meniru ya, bahkan bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Lah ini kan membuat cemar ya, membuat jatuh, membuat soreng, membuat noda daripada kesucian Kanjeng Nabi. Ya sebagai umat ya, Kanjeng Nabi sebagai pewaris Nabi, bagaimana tidak terketuk ya, harus terketuk dong ya, untuk mengadakan kajian, penelitian, dan kemudian dari segi-segi filologinya, tes DNA, manuskripnya, sejarahnya, manakibnya ya, dan lain-lainnya itu ya, secara ilmiah bahwa Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Nusantara ini tidaklah tersambung nasabnya ke Kanjeng Nabi. Nah itu hasil kajian ya dalam bentuk tesis. Kalau memang ya kalian itu ya disewa untuk membela Habib Ba'alawi, mestinya bikinlah karya yang sebanding, bukan cuman framing ngedabur kosong. Itu tambah ruwet itu ya, tambah ruwet itu loh. Yang macam apa yang disampaikan framing bantahan-bantahan yang tidak ini tambah ruwet. Jadi yang bikin ruwet itu kalian, yang bikin ya kisru nasab makin meluas, makin runcing, makin enggak ya, enggak genah, enggak karuan, itu kalian itu loh. Heran, orang Nusantara kok tidak ada terketuknya ya. Bagaimana itu sejarah Nusantara diobok-obok, sejarah pahlawan juga diklaim itu ya, bahkan tanah ya kelahiran sendiri itu juga diklaim. Mana itu jiwa nasionalismenya? Mana itu ya rasa atau kemahabbatnya ke Kanjeng Nabi, itu rasa mahabbahnya ke Kanjeng Nabi. Kok nasab dicaplok kok diem, Nusantara diklaim kok diem, ulama-ulama diremehkan ya, ulama Nusantara diremehkan kok diem gitu loh. Ada yang akidahnya gitu loh, pelencang-pelencang kok diem gitu loh. Ini bagaimana kalian ini kok gelarnya Buya, Gus ya, Kiai kok, tapi kok aneh ini, akidah dirusak oh diem gitu loh. Negara sendiri itu kan dibelokkan sejak diem gitu ya. Organisasi NU itu dibalas diem gitu kan. Makam-makam para luhur itu ya dipalsukan kok diem gitu loh ya. Umat ya Nusantara diobok-obok dengan doktrin-doktrin yang mesat diem gitu loh, disuguhi dengan beberapa diem gitu loh ya. Malah yang akan meluruskan, yang mensucikan, membersihkan, kok malah kalian perangi gitu loh. Masya Allah ya. Itu pertanda bagi saya itu ya tidak ada kasyifnya, tidak akan basyirohnya, artinya itu boleh jadi kotor ilmu kalian itu ya, karena sesuatu hal yang mungkin kalian tidak sadari itu uzubnya, sombongnya itu, keiri dengkiannya itu, sehingga mengotori ilmumu ya. Kalian itu orang-orang pinter ya, pinter ya, orang berilmu, tapi kalau ilmumu itu tidak diarahkan dan tidak mendapatkan hidayah Allah ya, karena faktor-faktor penyakit, bisa jadi malah justru ilmumu itulah yang akan membodohi umat dan tidak peduli dengan kerusakan umat itu loh. Lah sekali lagi, di mana itu loh jiwa nasionalismenya, di mana itu ya,
kecintaan, rasa mahabbahnya ke Kanjeng Nabi SAW, ketika nasabnya itu diacak-acak, diakui, diklaim ya dengan wujud perilaku akhlak yang bertentangan, Ahlul Bait juga diklaim ya, dicantol, diobok-obok, disalah tafsirkan ya. Ini di mana itu loh. Nah, bahkan sejarah Wali Songo juga itu kan diklaim itu. Ini di mana, bahkan kitab juga itu ya diklaim itu. Jadi janganlah itu karena kau itu disewa kemudian dengan seenak udel kalian gitu loh, dengan membawa nama tokoh-tokoh kalian, membawa umat untuk ya mengikuti jalan pembodohan kalian, itu memerangi orang-orang yang sedang berjuang mensucikan ya marwah dan kesucian Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait, dan membela para ulama Nusantara yang diejek, dan coba membenahi umat ya untuk supaya jangan sangat disesatkan oleh doktrin-doktrin dan dengan harapan. Nah, mestinya kalian itu gabung itu dengan kelompok-kelompok ya pejuang Trah Wali Songo itu, bukan malah berseberangan, bukan malah ngotot-ngotot membela yang merusak gitu loh. Ini kok lucu ya kepada umat ini, yang kiai Buya ini, gus-gus macam ini nggak boleh, ini nggak bisa diikuti, karena ya otomatis kalau orang itu mendukung berarti setuju dengan akidahnya itu ya, yang merasa kasta paling tinggi yang rukun Islamnya saja itu dikurangi kemudian diklaim ya sebagai ya kewajiban ke yang lain dibelokkan ya, yaitu rukun hajinya itu ya, dan yang lain-lain lah ya, yang saya kira itu sangat bertentangan sekali dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Apa kalian ini ya yang menuduh sesat lah, yang menuduh bodoh lah, yang menuduh membelah memecah belah umat lah, apakah nggak sadar justru sikap kalian itulah yang menjadi sumber pemecah belah umat, bikin ruwet gitu loh ya, yang menyetujui itu akidah-akidah itu. Ini amat membahayakan bagi generasi ke depan gitu loh ya, pemahaman Pak Alawi ini. Kok kalian kok dukung, berarti kalian juga sama ya akidahnya dengan mereka begitu. Tidak pantas itu umat mengikuti kalian itu ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan itu sadar dan disadari ya, bahwa kalian sedang terjebak itu ya, terjebak kalian oleh bukan pembodohan kalian sendiri, tetapi ini mungkin penyakit itu disebabkan ya, penyakit hati kalian itu, sehingga ilmu kalian itu ya tidak lagi ada nur cahaya yang menunjuki hidayah, yang menunjuki kebaikan, kemaslahatan umat, tetapi justru berbelot pada perilaku-perilaku yang merusak. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.